Selamat sore, sidang jemaat yang saya kasihi, gereja Tuhan dimanapun kita berada. Shalom, bagaimana kabar kita semua sore ini Bapak Ibu? Kiranya kasih Tuhan tetap menyertai kita semuanya di dalam setiap aktivitas kita, amin. Kita akan mempersiapkan hati kita, hidup kita seluruhnya. Kita akan beribadah di dalam doa pada sore hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita seluruhnya. Dan kita akan bersatu hati berdoa, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan akan hidup kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk sore hari ini. Engkau berikan kesempatan kepada kami bisa beribadah di dalam ibadah doa. Tolong kami ya Allah Roh Kudus supaya kami bisa berdoa dengan baik. Supaya kami bisa menyembah Engkau, supaya kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami, berbuah di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi kami, pimpin kami, dan kami siap untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes. Saatnya kita datang untuk menyembah Tuhan. Datang memuji Dia, kita siapkan hati kita. Haleluya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini, hadir dimanapun kita berada. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Yes, nyembah, sebab
Yesusku, mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus, kita masuk tata suci-Nya, kita masuk, kami menyembah-Mu Tuhan, tata suci-Nya bersama para malaikat kami menyembah, bersama para malaikat menyembah, kami memuji-Mu Tuhan. Mari puji Yesusku, kita masuk, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus, kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, ya Bapa, pada sore petang hari ini kami boleh memuji, mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami yakini, kami imani pujian kami ini, bahwa kami memasuki takhta suci-Mu ya Tuhan. Kami tahu pada saat ini kami tidak hadir di tempat yang fisik seperti biasanya kami hadir di gereja kami. Tapi kami meyakini pujian ini dimanapun kami sedang berdiri, berdoa menyembah Engkau. Seperti nyanyian itu, berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Bersama para malaikat di surga, memuji-muji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, hidup kami ini hanyalah sebentar saja. Biarlah hidup kami boleh kami pakai pada kesempatan ini untuk mengucap syukur, menyembah, memuji Engkau pada waktunya setelah kami pada ibadah sore petang malam hari ini mendengarkan firman-Mu dan meyakini firman-Mu itu adalah firman Allah yang hidup, yang berkuasa atas hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua pada siang petang hari ini, dan semua ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Selamat malam. Saya bersama istri menyampaikan shalom. Tidak terasa kita sudah 2 tahun lebih, mungkin 2 tahun ya, kita beribadah tidak seperti biasa di dalam gedung gereja. Kita beribadah melalui recording, melalui live streaming, mungkin melalui siaran tunda YouTube. Tapi itu tidak menjadi halangan untuk kita yakini dan percaya bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada, mungkin di rumah, mungkin di kantor, atau di mana tempat kita yakini bahwa kita yakin kita datang kepada Tuhan untuk beribadah,
dan berdoa, dan pada waktunya nanti kita menyembah Tuhan. Itu ya, pada saat ini kita bisa beribadah, itu suatu kemurahan Tuhan. Kita harus yakini itu. Dan puji Tuhan, Surabaya sudah perkembangan situasi COVID-19, penyebarannya mulai menurun, dan Surabaya sudah menuju level dari level 2 menjadi level 1, dan bahkan mungkin sudah PPKM 1, tapi memang beberapa waktu lalu pemerintah masih memberlakukan peraturan PPKM 3, kita masih belum bisa hadir di tempat ibadah yang biasa kita lakukan selama ini. Biarlah kita bersabar, biarlah kita mengikuti prokes, protokol kesehatan, aturan pemerintah, karena kita tahu pemerintah dipakai oleh Tuhan untuk mengatur kita juga, supaya penyebaran COVID yang menurun ini jangan naik lagi, seperti di negara-negara lain, mungkin negara tetangga seperti Australia, yang mereka mengadakan lockdown sampai 1 bulan, mungkin sampai akhir bulan ini, terus dilihat lagi, ternyata perkembangan meningkat terus. Dan itulah juga, maka itu pemerintah Indonesia masih berhati-hati, dan biarlah kita mentaati. Kita belajar taat pada firman Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan. Dalam kehidupan sehari kita juga belajar taat, mentaati peraturan pemerintah. Puji Tuhan, mari kita mau belajar merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada malam hari ini kita mau baca ada di dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Kita baca dulu Mazmur 46 ayat 1 sampai 4 dulu. Mari Bapak Filipus membantu saya membacakan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu baik, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh gelorannya. Selah. Ya, terima kasih. Mazmur 46 ini ditulis oleh Bani Korah, digubah menjadi suatu nyanyian. Dan kadang kita kalau teringat tentang Bani Korah, langsung pikiran kita melayang kepada pemberontakan Bani Korah di masa lalu pada zaman Musa, di mana Bani Korah memberontak karena kepemimpinan Musa, merasa tidak puas bersama dengan Datan dan Abiram. Mereka memberontak dan Tuhan menjatuhkan hukuman di telan bumi. Nah, di sini kita membaca tadi bukan karena peristiwa itu, tapi kita mau belajar apa yang dimaksud dengan Mazmur 46 ayat 2 ini. Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, sebelum saya menguraikan lebih lanjut, saya mau menceritakan tentang Bani Korah ini, tidak hanya menulis di 46 yang saya lihat di catatan ini, dia juga menulis di Mazmur 42 sampai 49, kecuali Mazmur 43. Juga menulis di Mazmur 84 sampai 88, kecuali Mazmur 86. Apa latar belakang penulisan ini? Di sini saya melihat bahwa latar belakang ini
ditulis bahwa Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan. Itu karena ada suatu peristiwa yang begitu luar biasa, di mana ada pengalaman pembebasan ajaib oleh Allah atas Yerusalem yang akan diserang dan dihancurkan oleh pasukan Asyur yang kuat dan kejam pada tahun 701 sebelum Masehi, di mana dipimpin oleh Raja Asyur yang bernama Sanherib. Mereka mengepung Yerusalem. Raja Asyur ini terkenal kejam karena sebelumnya saya akan menceritakan sedikit di mana Israel itu pada waktu setelah kerajaan Salomo berakhir, terjadi perpecahan di antara anak-anak daripada Salomo sehingga terjadi perebutan dan akhirnya terjadi dua kerajaan. Kerajaan yang pertama adalah Israel, di mana ada 10 suku yang bergabung, dan kerajaan kedua Yehuda, di mana ada 2 suku saja, yaitu Yehuda dengan Benyamin. Nah, di sini kalau kita baca di 2 Raja-Raja 18, nanti bisa baca sendiri, itu kita bisa tahu kerajaan Israel yang di utara dengan ibu kotanya Samaria sudah dihancurkan oleh Raja Sanherib, Raja Asyur pada waktu itu, di mana Mesir pun juga dikalahkan dan semua negara-negara sekitarnya dikalahkan. Dan tinggal ini kerajaan Yehuda yang namanya dengan ibu kotanya Yerusalem. Nah, mereka mengepung dan mengutus utusan bahwa bahkan mereka itu mengejek, melalui utusan ini mereka mengejek Raja Yehuda pada waktu itu yang bernama Hizkia. Tapi pada waktu itu Raja tidak mendengar secara langsung karena melalui ajudannya yang menghadapinya. Dia di mana orang utusan yang diutus oleh Sanherib itu menyatakan bahwa semua dewa-dewa apapun yang dibangga-banggakan oleh mereka, dewa Mesir ataupun bahkan kerajaan Israel pun dengan berhala-halanya tidak ada mampu menghadapi serangan-serangan yang kejam dari Raja Asyur ini. Nah, dari sinilah tulisan ini menyatakan terjadi mujizat yang luar biasa. Apa yang membuat mujizat itu terjadi? Mari, itu yang saya mau renungkan bersama dengan kita di sini dan juga dimanapun Anda berada. Kita mau belajar bagaimana kerajaan yang lain dihancurkan, tapi Yerusalem bisa luput dari ancaman maut. Bahkan akibat pengepungan itu, Raja Hizkia pun mengalami sakit yang hampir-hampir membuat dia meninggal. Tapi karena perbuatan Raja Hizkia yang mau datang kepada Tuhan, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon ampun, dan mengakui bahwa Allah Yakub itu adalah satu-satunya Allah, bahwa Allah yang menjadi sumber kekuatan dan pelindungan, itu yang dipegang terus. Nah, bukan hanya itu, kita mau belajar. Sebelumnya kita tahu, kadang-kadang kalau kita baca, ini cukup aneh ya, di Mazmur 46 ayat 2 ini. Di satu pihak, pemazmur itu menyatakan Allah itu pelindungan dan kekuatan. Poin pertama, mestinya tidak ada
masalah atau tidak ada musibah, pasti Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kekuatan. Dan di sini dinyatakan juga itu Allah. Jadi bukan pemberian Allah berupa tempat tinggal atau istana atau mungkin negara. Ya seperti sekarang ini ya, 2 tahun ini negara mana dulu berbondong-bondong bikin kekuatan tentara yang kuat, bikin pasukan, bikin persenjataan yang kuat supaya aman, supaya kuat, supaya dapat melindungi negaranya. Tapi kita bisa melihat 2 tahun ini hanya oleh karena COVID-19, pelindungan itu sepertinya sia-sia belaka. Tidak ada senjata apapun yang bisa mengatasi, dan kita melihat berapa jumlah manusia yang dibinasakan oleh COVID, juga termasuk saudara-saudara kita yang hamba-hamba Tuhan pun yang melayani juga mengalami kematian. Semua itu seizin Tuhan, bukan karena mereka tidak berdoa seperti yang tadi belum saya katakan. Semua itu adalah kedaulatan Tuhan. Semua itu adalah Tuhan yang punya kehendak. Tuhan punya rencana sendiri terhadap hidup mereka, semua juga terhadap hidup kita. Dan biarlah kita yang masih hidup ini, kita mau terus belajar dan mengerti apa yang harus kita lakukan pada hari-hari ini yang kita mau pelajari di sini. Kita mau belajar lebih lanjut melalui firman Tuhan ini, di mana di ayat ketiga itu begitu bahwa ada keyakinan tentang Allah itu sebagai tempat pelindungan dan kekuatan. Kita di situ juga diyakini Tuhan pasti menolong di dalam kesesakan. Nah itulah ternyata kalau kita membaca di situ, Yerusalem boleh ditolong, di mana yang semula mengepung tanpa usaha apapun dari Raja Hizkia melakukan apa, yang bisa dia lakukan adalah berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Itu saja, semua ancaman itu berlalu. Di mana utusan dari Raja Sanherib itu pun masih tetap ngotot, padahal rajanya sudah meninggalkan, masih tetap mengintimidasi, masih mengancam. Tapi tangan Tuhan menghancurkan melalui malaikat Tuhan dalam sekejap, dalam satu malam, pasukan dari Raja Asyur ini sebanyak 185.000 orang ditewaskan. Itu dapat dibaca sendiri di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Nah, di sini saya mau kembali menekankan di mana kita mau belajar apa yang dilakukan Raja Hizkia ini selama dia memerintah kerajaan Yehuda. Kok bisa selamat sedangkan kerajaan Israel tidak bisa selamat? Mari kita baca 1 ayat saja, itu yang menjadi hal yang penting. Di 2 Raja-Raja, kita buka 2 Raja-Raja 18, loncat dulu langsung ini ayat 11 sampai 12. Kita akan tahu mengapa Raja Israel dihancurkan. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pebuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosa, dan di kota-kota orang Madain. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan,
Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Ya, terima kasih. Di sini sangat-sangat jelas. Di ayat 12 ditegaskan, oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, Allah Yakub, Allah nenek moyang, Allah Abraham, Allah Esau, dan Allah Yakub. Dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Apa itu kira-kira? Ya, nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut. Mari kita buka di sini. Saya akan membacakan apa yang dilakukan Hizkia. Semua itu dapat dibaca di 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 7. Tapi saya meringkas di sini, saya bacakan aja langsung untuk menyingkat waktu. 1. Raja Hizkia itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Raja Daud, bapa leluhurnya. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala. Itu pun bisa dibaca di 2 Tawarik 29 ayat 3 sampai 36, di mana judulnya Hizkia pada awal memerintah menjadi raja, dia melakukan tindakan menguduskan kembali rumah Tuhan. Jadi dia melakukan tepat seperti bapak leluhurnya Raja Daud, di mana Raja Daud itu begitu dikasihi Allah, dicintai oleh Allah karena Raja Daud melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi seperti tadi kita baca di sini, mengapa kerajaan Israel mengalami kekalahan dan mengalami pembuangan ke negeri Asyur? Karena satu, mereka tidak mendengarkan suara Tuhan, dan mereka beribadah punya bukit-bukit pengorbanan, tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala. Jadi mereka tidak menyembah Tuhan Allah Yakub saja, tapi juga menyembah ilah-ilah yang lain. Nah, itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Selama ini apa yang kita yakini? Apakah kita yakini ibadah di rumah, dimanapun ini, itu ibadah benar-benar kita mau datang pada satu Tuhan saja, atau menganggap ibadah itu tidak penting, atau menganggap wah ibadah itu bisa lain kali. Itu semua kembali kepada masing-masing kita. Kita yakini bahwa seizin Tuhan selama 2 tahun kita mengalami tidak beribadah di tempat ini, itu juga menjadi introspeksi buat kita semua. Apakah selama ini kita beribadah karena suatu tempat? Di sini dijelaskan bahwa apa yang kita lakukan yang benar di mata Tuhan. Kalau kita diizinkan kembali ibadah di tempat ini, kita boleh datang kembali, itu bukan karena kita, oh ini baru benar, oh selama ini 2 tahun kita beribadah itu tidak ada kebenaran, itu salah menurut saya. Menurut saya semua kembali kepada hati kita. Hati kita, apakah kita mengenal Tuhan Allah yang ada di dalam hati kita? Itulah Tuhan Allah tahu apakah kita sungguh-sungguh melakukan ibadah. Karena sekarang kalau di gereja mungkin kita mengikuti aturan-aturan liturgi gereja, berdiri, menyembah atau berlutut nanti pada waktunya, semua secara manusia bisa dilihat. Tapi sekarang kita dimanapun kita berada, siapapun kita,
tidak ada yang tahu, Bapak Gembala atau penatua tidak mengetahui. Yang bisa mengetahui itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri yang menyelidiki sejauh mana hati kita di dalam beribadah pada petang malam hari ini. Itulah seperti kita tahu, karena seperti kerajaan Israel, karena tidak menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, menganggap Allah itu bukan tempat pelindungan, bukan tempat kekuatan. Mereka mencari ilah-ilah yang lain, mereka menyembah berhala-berhala yang menganggap itu yang memberi pelindungan, bahkan minta tolong kepada kerajaan Mesir, mungkin minta tolong orang lain. Mungkin di dalam kehidupan kita sehari, kita di dalam hidup, di dalam tindakan apapun, mungkin kita mengalami suatu problem di dalam penghidupan. Apakah kita mengandalkan seseorang untuk menolong kita, atau kita tetap datang kepada Tuhan. Itu Tuhan yang tahu isi hati kita. Apakah kita merasa khawatir selama 2 tahun ini bahwa Tuhan tidak sanggup lagi menolong kita di dalam menghadapi pandemi COVID ini yang berakibat kita mengalami penderitaan, mungkin kesulitan keuangan, mungkin kesulitan di dalam kuota untuk beribadah, mungkin kesulitan apapun. Tapi kalau kita nyatakan semuanya di hadapan Tuhan, saya yakin Tuhan pasti menolong kita semua. Seperti yang dialami oleh Raja Yehuda ini, Raja Hizkia ditolong tanpa melakukan suatu apapun. Dia hanya datang, mengoyakkan pakaiannya, menyembah Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan mengakui Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Itu bisa dibaca di 2 Raja-Raja 18-19. Nah, selanjutnya mari kita akan membaca lagi lebih lanjut dari Mazmur 46 ayat 5 sampai 8. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ya, terima kasih. Di ayat 5, kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Kalau kita selidiki ini di kota Yerusalem tidak ada sungai. Jadi ini mungkin adalah kiasan tentang hadirat Allah. Di sini menyatakan adanya suatu kiasan tentang hadirat Allah. Saya melihat dan mencatat di sini, kalau kita membaca di Yeremia 2 ayat 13, Allah itu menyatakan sebagai sumber air hidup. Dan kalau kita membaca di Yohanes 4 ayat 14, di mana Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Yesus menawarkan sebagai sumber air kehidupan, di mana orang yang meminumnya tidak akan haus lagi. Dan juga Yesus menyatakan juga di Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 tentang Roh Kudus, di mana kalau ada Roh, itulah juga sumber air kehidupan, di sana memancarkan air. Ya, jadi kalau kita yakini bahwa
kita tinggal di dalam kota Allah, kita harus yakin bahwa Allah Tritunggal itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi seperti di ayat sebelumnya, kalau sebelumnya Raja Hizkia mengalami ketakutan, tapi setelah tolong, dibebaskan dari rasa takut, dan juga ditolong dari kematiannya, maka demikian juga kita pun yakini bahwa Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita, itu ada di dalam hati kita, maka kita tidak akan takut lagi. Nah, mari kita akan membaca lagi yang ketiga di Mazmur 46 ayat 9 sampai 12. Mazmur 46. Ya. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggalkan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, tabenteng kita ialah Allah Yakub. Ya, di sini kita disuruh untuk melihat pekerjaan Tuhan. Dan pemazmur di sini, Bani Korah juga melihat pekerjaan Tuhan, di mana 185 orang ditewaskan dalam sekejap pada malam hari itu juga. Dan pada ayat 11, di sini ditekankan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kalau kita baca kembali di Mazmur, di 2 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai 37, saya menceritakan sedikit tanpa kita perlu membaca, di mana ternyata Raja Yehuda melakukan suatu upaya pada waktu kota-kota di Yehuda mengalami kejatuhan karena direbut oleh Asyur. Ternyata Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur. Intinya secara manusia raja ingin berusaha melakukan dengan caranya sendiri. Ya, coba langsung kita baca ya. Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia di 2 Raja-Raja 18 ayat 14. 2 Raja 18 ayat 14. Hizkia, Raja Yehuda, mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda, 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Ya, terus itu. 15. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Allah yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda, diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Ya, terima kasih. Sungguh mengerikan kalau kita membaca ini ya. Sungguh tidak masuk akal. Tapi itulah tulisan firman Tuhan itu terjadi. Di mana Raja Hizkia berusaha menyelamatkan bangsanya yang seperti di 13, saya bacakan ini. Di mana dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Jadi ternyata walaupun tadi
Di awal saya menceritakan tentang Raja Yehuda berbuat benar di mata Tuhan, melakukan perbaikan-perbaikan di mana dia menjauhkan bukit pengorbanan. Dia percaya pada Tuhan sepenuhnya. Yang kita baca, tidak ada Raja Yehuda sebelum dan sesudah dia yang melakukan hal seperti tentang percaya kepada Tuhan. Dan ia pun berpaut. Tapi di sini kita membaca bahwa begitu mengalami masalah di mana kota tersebut, cara manusianya Raja Yehuda bertindak, bahkan kalau kita cara kasarnya seperti menjual ini bait Allah ini, sampai apapun ya, emasnya yang ada di bait Allah semua perak dikerat. Kalau bahasa istilahnya menjual untuk menyogok supaya peristiwa itu jangan terjadi, supaya rajanya Asyur membebaskannya. Tapi apa yang terjadi, malah Raja Asyur mengutus utusan, mengintimidasi, bahkan akan membinasakan semua, bahkan mengolok-ngoloknya. Ya, banyak kali itulah dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan, kita mencerna di dalam hati kita, apakah kuasa ibadah itu masih ada di dalam kehidupan kita setelah 2 tahun ini? Apakah kita mulai apatisme, mulai ragu-ragu, mulai menjauhi ibadah yang gereja Tuhan tetapkan di hari Selasa ini, seperti ibadah doa, penyembahan. Bisa lain kali, bisa dilihat lagi di YouTube. Tidak perlu tepat waktu seperti yang biasa kita lakukan ibadah. Saya pun dulu sebagai imam-imam dulu juga berjuang untuk datang di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, berusaha tepat pada waktunya. Dan apakah sekarang setelah ibadah seperti ini online itu kita menganggap remeh? Saya pun awalnya ya taat, tapi berapa waktu selang mulai agak tapi Tuhan mengingatkan, dan khususnya di dalam pakaian. Mungkin karena di rumah saya cara tanpa sadar, mungkin ya pakaian biasalah, pakaian rumah, bukan pakaian seperti ke gereja, seperti kita pakai sepatu atau apa, mungkin pakaian biasa, celana pendek, kaos. Tapi Tuhan itu pun menegur, mengingatkan, kadang melalui istri, melalui kita, ya Pak, kita ini ibadah, walaupun ini online, kita harus yakin. Apalagi kita sebagai penatua, ya bukan karena pakai penatua, tapi kita yakini bahwa kita ini sebagai anak Tuhan, kita yakin bahwa ibadah di rumah ini pun Tuhan itu berhadirat sebagai raja di atas segala raja. Apabila kita menghadap presiden seperti khotbah tiap orang kita tahu, menghadap presiden pun kita harus pakai, apalagi ini raja di atas raja. Nah, itulah yang mungkin hal itu sederhana, tapi itu kita sadar bahwa itu perbuatan yang salah. Maka kami semua yang di rumah sepakat, anak kami ingatkan semua, kita ganti seperti biasa kita beribadah. Setelah selesai baru kita menghormati, kita menghargai bahwa ibadah hari Minggu atau Selasa atau Jumat kita seperti ibadah di gereja. Ya, itu puji Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan melimpah melalui firman yang boleh kita rasakan bersama di sini. Saya bukan bisa merasakan juga, saya aminkan seperti di awal firman Tuhan di Mazmur 46 ayat 2 ini, di mana pelindungan dan
kekuatan itu nyata. Di mana kita yang mengalami kesulitan, Tuhan menolong. Tuhan dengan cara ajaib menolong kita semua untuk bisa mengatasinya. Puji Tuhan, dan hari ini pun saya pun bisa berdiri ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Ya, setelah kita membaca semuanya ini, biarlah banyak kali mungkin kita merasakan, loh, kenapa Tuhan kita sudah setia, kita sudah taat, seperti yang saya lihat di sini, imam-imam yang melayani selama 2 tahun setia, tidak ada satupun ibadah melalui streaming ini yang gagal. Saya percaya imam-imam yang melayani di sini punya tekad, punya cinta kepada Tuhan. Saya boleh melihat ini, dan mereka sungguh-sungguh melakukan semua dengan kesungguhan hati, dan mereka juga yang tampil melalui YouTube, mereka bersungguh-sungguh, mereka latihan dan sebagainya untuk mempersiapkan, walaupun tidak ada pengunjung satupun di tempat ini. Tapi mereka tidak melihat itu, tapi mereka melayani itu bukan untuk pengunjung, tapi mereka melayani untuk Tuhan. Ya, itulah, biarlah kita dimanapun kita berada, biarlah kita merenungkan kembali bahwa kita yakini Tuhan itu ada dimanapun Anda berada. Kita yakini seperti nyanyian tadi, malaikat pun juga bersorak, memuji, menyembah bahwa Allah itu hadir di tempat masing-masing kita. Ya, dan seperti yang dialami oleh Raja Yehuda, kita sudah berusaha ini, loh kok mengalami masalah. Ya seperti itu kalau kita compare dengan kasusnya Ayub, kalau kita tidak membaca awal-awal, wah di mana keluarga Ayub, anaknya meninggal, usahanya mungkin berantakan semua, dan bahkan istrinya sampai mengajari Ayub supaya mengutuk Tuhan, mengutuk Allah. Tapi Ayub tetap percaya, dan pada akhirnya dikembalikan. Semua itu ada rencana dan maksud, tujuan untuk Ayub itu sendiri. Banyak kali kita seringkali menghakimi, ya seperti saya baca di Mazmur 46 ini, banyak kali sebagai manusia itu mudah menghakimi orang lain. Ya kalau begitu baca Bani Korah, langsung otak saya, wah itu ingat, itu yang suku yang memberontak itu, ya itu. Tapi di sini boleh keturunannya Tuhan menghukum pada orang yang bersangkutan, tapi keturunannya yang tidak bersalah, Tuhan masih menolongnya, tidak melihat masa lalu. Juga di sini kita juga melihat bahwa walaupun Raja Hizkia ini melakukan suatu kesalahan, bayangkan emas yang ada di Bait Allah dikerat semua untuk bayar upeti itu. Tapi itu tidak berlangsung lama, malah begitu tekanan itu. Tujuannya makin tekan, tapi tidak meninggalkan Tuhan, malah datang kepada Tuhan. Ya, seperti Raja Hizkia, marilah malam ini kita merenungkan, dan apabila kita mengalami kesulitan-kesulitan, mari kita datang sebentar lagi bersujud di hadapan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, dan yakini bahwa Allah itu Allah yang hidup, Allah itu berkuasa, sanggup menolong kita semua. Dan Allah itu tidak akan berhenti sampai sini. Kita akan terus dibawa untuk sampai kepada kekekalan. Karena kita kalau meyakini Allah itu tunggal itu,
kita akan juga merasakan ada aliran-aliran air, kita akan merasa dipuaskan. Seperti kisah Yohanes 4, perempuan ini tidak puas. Kita pun belajar untuk puas, bukan karena kita dari daging kita, memaksa kita. Manusia kalau dipaksa apapun pasti timbul keinginan sesuatu, bahkan sehingga tidak puas. Jadi apa yang bisa memuaskan kita, itulah Allah Tritunggal. Bukan harta benda kita, bukan kekayaan, bukan apapun, bukan jabatan dan sebagainya. Semua akan hilang, semua akan lenyap. Ya, ini firman Tuhan pada petang hari ini. Biarlah menjadi berkat pada petang ini, menjadi berkat bagi kita semua. Ya, amin. Mari kita menyanyikan lagu Kau Berfirman. Jadi di lagu ini dinyatakan apapun yang terjadi dalam hidupku ini, kita tidak perlu ragu-ragu akan kasih-Nya Tuhan. Walaupun melewati gunung yang tinggi, kita mungkin di dalam kedudukan yang tinggi atau di lembab yang curam, kita mengalami kekelaman, tetap memegang janji Tuhan. Tuhan pasti menolong, seperti Raja Sanherib yang ditolong dari kematiannya, disembuhkan, dan Tuhan menyelamatkan Yerusalem bersama rakyatnya. Dan di sini Bani Korah menulis yang boleh kita dengar bersama malam ini. Itulah. Dan kita yang mendengar firman Tuhan, kita punya Allah yang hidup, yang boleh kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Dialah air kehidupan itu sendiri. Dan kita yakini melalui Tuhan Yesus kita memperoleh oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menyatu di dalam Tuhan. Supaya pada waktunya kita bersorak-sorai di dalam kerajaan surga. Ya, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berlutut bersama-sama di tempat masing-masing kita, dimanapun kita berada, kita berlutut seperti nyanyian ini. Tiada yang mustahil bagimu. Kita belajar percaya. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Dan sembuhkanku, Kau bersabda
Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur tak habis-habis. Engkau Allah yang mengasihi kami. Tapi banyak kali Tuhan, kami tidak percaya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Biarlah petang hari ini Tuhan, kami diyakinkan kembali kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah yang menolong kami Tuhan. Engkaulah tempat pelindungan kami Tuhan. Terima kasih. Banyak kali kami merasa takut dan cemas Tuhan. Itu semua karena ketidakpercayaan kami Tuhan. Ampuni kami. Ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini kami yakini banyak kali kami melakukan tindakan-tindakan yang seolah-olah dapat menolong diri kami sendiri Tuhan. Tapi itu semua sia-sia bila tidak bersandar pada hikmat-Mu Tuhan. Itulah kami Tuhan. Banyak kali kami bangga dengan hikmat kami sendiri. Dan kami meragukan pertolongan-Mu. Banyak kali kami menghitung-hitung. Sangat pandai kemungkinan-kemungkinan. Sehingga akhirnya malah kami menjadi khawatir dan cemas. Dan hilang pengharapan. Tapi malam hari ini Tuhan, kami boleh mendengar, kami boleh melihat kuasa-Mu itu jauh lebih besar. Yang diminta oleh Engkau hanyalah datang kepada Engkau Tuhan.
mengaku di hadapan Engkau Tuhan. Engkaulah satu-satunya juru selamat. Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Ya Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biarlah kami boleh mengucap syukur dan terima kasih. Biarlah mulut kami mengaku Engkaulah Allah, sumber kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami tidak tahu ke depan Tuhan apa yang terjadi di depan, berapa hari, berapa tahun, kami tidak tahu. Tapi biarlah yang kami tahu adalah kami mau Tuhan hidup di hadapan-Mu dengan benar Tuhan, dan mempercayakan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Terima kasih. Oh, terima kasih, terima kasih. Mari kita menyanyikan lagi Kau berfirman. Dan saya minta Bapak Filipus untuk mendoakan kita semua. Mari sidang jemaat yang berlutut bangkit berdiri dan menyanyikan dengan iman. Dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Sekali lagi God. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Sekali lagi Kau berfirman Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Inilah yang menjadi kerinduan kami di hadapan Engkau Tuhan. Bahwa kami yakin dan percaya Engkaulah yang menyelamatkan hidup kami. Engkaulah yang menolong hidup kami. Engkaulah yang menjadi tempat perlindungan bagi kami ketika hidup kami di dalam kesesakan. Ketika kami sedang dalam permasalahan, Engkaulah yang menjadi perlindungan bagi kami. Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Melalui firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini Tuhan, akan menolong kami, akan menguatkan iman kami,
ketika kami menghadapi permasalahan hidup yang membuat iman kami bisa jatuh, yang membuat kehidupan kami bisa meninggalkan Engkau Tuhan. Malam hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam Engkau lah ada keselamatan, ada pertolongan, ada kekuatan. Kami bersyukur buat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Engkaulah Allah, Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah yang kami puji. Kami bersyukur buat firman yang sudah Engkau sampaikan kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah melalui firman yang sudah kami dengar akan menolong kehidupan kami, menguatkan iman kami untuk semakin terus mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Hamba-Mu yang sudah Engkau pakai pada malam hari ini untuk menjadi saluran berkat bagi kami melalui penyampaian firman Tuhan. Tuhan berkati senantiasa dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Engkau berikan kekuatan, kesehatan. Engkau berkati keluarga, pekerjaan, dan apapun yang dilakukan, Engkau terus berkati Tuhan Yesus. Bahkan kami seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah saat ini dimanapun kami berada, Tuhan berkati kami juga. Apa yang sudah kami lakukan pada malam hari ini, semuanya kami kembalikan kepada Tuhan yang sudah memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama sebelum mengakhiri ibadah doa petang ini. Saya akan membacakan form ucapan syukur. Yang pertama, Bapak Doni Kairupan dan Ibu Tirsa Sumampau, ulang tahun pernikahan Senin tanggal 20 September 2021. Pemohon tim pelayan wanita. Kedua, Bapak Iwan Adityarsah dan Ibu Kristina Chandra Dewi, ulang tahun pernikahan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021. Pemohon Iwan dan Kristina. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucapkan banyak-banyak syukur kepadamu Tuhan. Dan juga pada petang malam hari ini juga kami memohonkan doa bagi keluarga-keluarga ini yang berbahagia merayakan ulang tahun pernikahannya Tuhan. Yang sudah kami bacakan bersama di sini. Biarlah nikah mereka boleh dipakai dimanapun mereka berada
untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau punya rencana yang indah untuk nikah-nikah mereka ini Tuhan. Engkau tahu dimanapun mereka berada, Engkau akan memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah dan boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dan boleh menjadi penolong bagi nikah-nikah yang lain melalui kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Dan pada petang hari ini Tuhan, kami semua mengangkat tangan, memohon berkat-Mu, kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu, berkat dari kasih Allah Bapa, berkat dari kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus. Biarlah itu boleh mengalir semuanya di dalam hati kita, di dalam kehidupan pribadi kita, dimanapun kami ini berada, Engkau yang menyertai sampai Engkau datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kami doa ini kami bawa hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Selamat malam.